Jadi awalnya emang saya dari awal itu tertarik sekali dengan bidang STEM. Lalu saya melihat postingan IG Puspresnas yang mengeluarkan informasi tentang Bina Talenta ini. Sekolah saya itu mempunyai limit yaitu 10 karena program ini tuh baru banget fresh gitu buat sekolah saya. Jadi Susah ya berarti ya persaingannya ya kan mungkin Iya, jenjangnya beda juga gitu. Kok kamu bisa survive, Yohan? Gimana di samping mungkin kakak-kakak yang lainnya kan lebih tinggi nih jenjangnya. Kamu kok bisa survive di situ gimana? Halo Sobat MIPA, semoga hari ini tetap sehat, semangat, dan penuh rasa ingin tahu ya. Berkelana pagi mencari cahaya, singgah sebentar di bawah matahari. Sobat MIPA kembali berjumpa di mikrofon penuh inspirasi. Selamat datang kembali di mikrofon MIPA Kabar Riset, obrolan fun dan inspirasi. Di episode spesial ini, saya Moza akan nemenin Sobat MIPA nih untuk kepo-kepo sama program Bina Talenta yang belakangan ini lagi nge-hype banget. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, Sobat MIPA mungkin ada yang tanya nih, sebenarnya apa sih Bina Talenta Indonesia itu? Nah, jadi Bina Talenta Indonesia itu tuh program pembinaan talenta dari Pusat Prestasi Nasional yang ditunjukkan untuk mengembangkan potensi peserta didik di bidang STEM. Nah, lewat program ini, para peserta itu bukan hanya diasah kemampuannya, tapi juga karakternya, seperti disiplin, kerja keras, kolaborasi, dan juga sportivitasnya. Nah, karena obrolan ini bakalan penuh cerita dan juga pelajaran hidup nih, hari ini saya telah ditemani oleh dua narasumber kece kita. Mari kita sambut Mas Faiza dan juga Mbak Yohan. Halo semuanya. Nah, mungkin sebelum masuk nih kita kenalan singkat dulu mungkin dari Mas Faiza ya. Boleh? halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faiza Ikhlas Zabir. Saya dari Provinsi Jawa Barat dan saat ini saya berada di jenjang SMP yaitu bersekolah di SMP Negeri 2 Ngamprah. hai semuanya, perkenalkan nama saya Kairan Yohan Wicaksono, biasa dipanggil Yohan. Saya berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saya bersekolah di SMPN 49 Jakarta, di jenjang kelas 7. Nah, dua narasumber kita ini kece banget nih. Nah, waktu mau masuk BT ini gimana sih? Mungkin bisa diceritain awalnya kamu tertarik untuk ikut di BTI ini tuh gimana? Bidang apa sih yang kalian mungkin tekuni gitu? Mungkin dari Mbak Yohan dulu. Jadi awalnya emang saya dari awal itu tertarik sekali dengan bidang STEM. Lalu saya melihat postingan IG Puspresnas yang mengeluarkan informasi tentang Bina Talenta ini. Yang menurut saya, wah cocok banget nih sama aku. Akhirnya saya lihat di sekolah juga mengadakan seleksi ini. Akhirnya saya mengikuti seleksi berkas, lalu akhirnya saya lolos. Kalau misal Mas Faiza sendiri gimana nih? Kalau untuk awalnya saya itu dipanggil ya oleh sekolah, dipanggil ke sebuah ruangan gitu. Terus dijelasin nih apa nih program BTI itu, apakah Anda bersedia mengikutinya atau enggak. Nah, saya itu bersedia karena melihat ada materi yang terselip yaitu sebuah materi IPS. Kebetulan saya ini sedang suka-sukanya dengan IPS. Nah, kenapa saya bisa milih BTI? Karena di BTI itu ada satu hal komponen penting yaitu berpikir kritis. Jadi bidangnya udah kamu banget nih ya, kalian banget nih di BTI itu. Nah, BTI ini kan programnya nasional ya, makanya kalian kan ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari DKI gitu kan ya. Pasti seleksinya kan nggak gampang nih ya awalnya. Mungkin boleh diceritain sedikit proses seleksinya itu gimana sih dari awal? Oke, jadi awalnya ini kan Bina Talenta ini diadakan secara daring dari jaringan, yaitu melewati Zoom. Diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nah, sebenarnya waktunya ini sangat mepet dengan waktu pulang sekolah. Apalagi ditambah dengan saya mengikuti banyak ekskul. Ikut apa aja nih, Faiza? Aku ikut PMR, Pramuka, Gambang Kromong, dan juga Coffee Club. Oh, banyak banget. Aktif banget nih ya. Aktif di sekolah. Bisa diem nih. Iya, betul. Mungkin bisa Nah, terus akhirnya saya rajin mengikuti Bina Talenta ini. Walaupun kadang-kadang saya mengikutinya di jalan, sambil di jalan menuju rumah.
Lalu eh, setelah saya rajin-rajin mengikuti ini, mengerjakan tugas, mengerjakan pretest, post-test, dan hal lain sebagainya, di ujung itu ada pengumuman, ternyata ada BTI tahap 2, yaitu yang diadakan secara luring ini, luar jaringan. Akhirnya saya melihat nama saya tertulis sebagai salah satu yang finalis BTI tahap 2 ini. Saya merasa sangat senang dan juga bangga bisa berada di sini. Ih, keren banget. Ini kalau Mas Faiza sendiri gimana nih untuk seleksinya? Tadi kan langsung dipanggil tuh. Apakah nggak ada seleksi dari mungkin sekolahnya sendiri atau langsung kamu nih yang keterima gitu? Oh, kalau dari saya sendiri itu ada beberapa siswa yang berprestasi dikumpulin di satu ruangan itu, total ada 15 lah. Nah, sebelum diseleksi itu mereka dibagikan kertas gitu. Nah, di situ tuh mereka bakal dijelasin apakah mereka siap bersedia mengikuti kegiatan BTI ini atau tidak. Kebetulan saya bersedia dan 15 orang lain juga bersedia nih. Cuman sekolah saya Ketat itu banget ya berarti. iya, cuman sekolah saya itu mempunyai limit yaitu 10 karena program ini tuh baru banget fresh gitu buat sekolah saya. Jadinya gak mau ngambil resiko nerima semuanya gitu kan. Nah, habis dari seleksi itu kita itu masih ada pretest dari PTI-nya langsung. Kita tuh dikumpulin di lab komputer gitu. Terus kita tuh disuruh menginstal aplikasi exam BPPPP. Nah, di situ tuh kita bakal ngerjain seputar bidang STEM gitu untuk mengukur kemampuan anak. Nah, setelah itu baru kita alhamdulillahnya lulus ya. Alhamdulillahnya. Baru itu kita masuk ke yang daring. Daring itu kita tes materi gitu penyampaian. Nah, di akhirnya juga ada tes lagi nih, post test untuk menentukan apakah kira-kira Kredibel nggak nih? kredibel gak nih? Apakah hasil pembelajarannya efektif atau enggak selama 14 pertemuan itu? Alhamdulillah lolos top 20. Keren banget nih. Nah, tantangannya tadi apa aja sih selain yang udah dibilangin sama kalian? Mungkin tadi kan waktu ikut Zoom-nya nih kalian di jalan. Mungkin selain itu apa aja? Selain Zoom-nya. Oh, kalau selain itu tuh kan BTI itu kumpulan anak-anak yang berprestasi. Nah, kita tuh di sini tuh berkompetisi yang si paling aktif gitu di kelas paling tuh. aktif gitu ya. Karena kan awalnya tuh aku tuh pendiam gitu, awal-awal masuk ya Masa 2 sih? kali pertemuan Masa gitu. sih? Karena apa? Karena strategi gitu, menganalisa. Biasanya ini strategi awal nih. Iya, ya. strategi awal. Menganalisa dulu nanti baru menghanyutkan di akhir nah, gitu. benar. Nah, dari yang saya lihat siswa-siswanya itu hanya aktif di bidang yang mereka tekuni. Jadinya tuh mereka tuh hanya aktif di misalnya mathematics. Ada satu anak yang hanya ingin menjawabnya tuh di bidang mathematics. Begitu juga dengan yang lain. Nah, kalau saya enggak, sebisa apapun jika ada pertanyaan tuh saya pasti ngacung. Nah, gitu. Mengajukan diri ya? Iya. Berpartisipasi lah pokoknya. Kalau misalnya Yohan sendiri gimana? Sama, saya juga merasa harus aktif. Jadi di kelas ini tuh setiap ada pertanyaan saya mencoba untuk aktif. Lalu juga bagaimana caranya survive nih di antara anak-anak yang ambis-ambis gini. Lalu seterusnya ternyata saya itu setelah mencoba aktif, beberapa teman saya ini tidak banyak yang mengikuti Zoom. Jadi cuman ada 5 orang dari total kelas ini, satu kelas 20 orang. Kalian sekelas berarti? Enggak, Beda. Ini dibaginya per apa sih kelasnya itu? Per dari jumlah siswanya. Misalnya Tapi kalian setara, maksudnya di kelas itu setara kan? Misal kalian kelas 7 sama kelas 9 itu bisa dibedakan atau sama? Disamakan, Kak. Oh, disamakan. Jadi ada yang kelas 7, ada yang kelas 8, ada yang kelas 9 juga. Susah ya berarti ya persaingannya ya kan, mungkin Iya. jenjangnya beda juga gitu. Kok kamu bisa survive, Yohan? Gimana di samping mungkin kakak-kakak yang lainnya kan lebih tinggi nih jenjangnya, kamu kok bisa survive di situ gimana? Jadi cara aku survive ini, sebelum mengikuti BTI kan di LMS ini udah ada ya kayak materinya. Jadi sehari sebelum Zoom saya mempelajarinya dulu terlebih dahulu, lihat-lihat materinya, mempelajarinya, mendalaminya, sehingga akhirnya saya
sudah mengerti duluan. Kira-kira begitu, Kak. Oke, nah kan kalian udah berapa lama sih ikut yang BTI ini? Hari pertama sampai sekarang itu udah berapa lama kurang lebih? Kurang lebih udah 2 bulanan nggak sih? Sudah 2 bulanan berarti ikut program ini. Nah, Iya. momen yang paling berkesan menurut kalian itu apa waktu ikut BTI ini? Paling berkesan menurut aku sih saat melihat pengumuman ke BTI tahap 2. Kan aku tuh berharap Seneng banget ya, pasti. berharap banget bisa ke BTI tahap 2 ini. Karena kan nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan emas ini gitu. Setelah melihat, saya sangat bahagia banget bisa ada namanya di situ. Sebuah tuh kebanggaan ya berarti. Kebanggaan bagi saya, sekolah saya, provinsi saya gitu. Kalau buat Faiza sendiri gimana? Kalau buat saya itu awalnya saya kurang percaya ya bakal keterima di tahap 2. Masa sih? Kirinya Awalnya tadi kayaknya kalau- pede banget nih gitu. jadi waktu keluar itu saya tuh mikirinnya tuh ini apa, trans bukan kayak happy gitu, wah keterima, dalam hati ada happy, cuman pikirannya ini, wah jaraknya jauh nih. Oh jarak juga. Iya, sebuah jarak juga, pertimbangan ya. iya. Terus gimana nih? Kok bisa sampai di Surabaya nih akhirnya? Nah, awalnya tuh sempet hampir gak diizinin sama ayah. Kalau ibu mah udah semangat, wah kamu ikut aja, ini kesempatan ini. Nah, kenapa ayahku tuh sangat Protektif ya? protektif, jadinya tuh dia tuh bukan terlalu protektif, bukan overprotektif ya, dia tuh cuman ingin memastikan bahwa oh nih ada yang dampingi dari awal sampai akhir tuh transportasinya aman dan lain-lain. Lalu ibu aku tuh nanya nih ke tante aku yang kebetulan bekerja di dinas pendidikan, nyampein ke pusat dan sampai informasi yang valid yang benar-benar bisa ngebuat ayahku percaya. Terus akhirnya dibolehin deh. Akhirnya sampai nih di Ya, sini. akhirnya sampai di Surabaya. Nah, kan kalian udah 2 bulan nih. Menurut kalian wawasan apa sih yang menurut kalian kayak membuat oh ternyata ada ya yang kayak gini gitu. Ada ya materi yang sebelumnya mungkin kalian nggak tahu nih kayak gini. Terus waktu ikut BTI sendiri kalian oh ternyata kayak gini gitu loh. Oh, saya ada beberapa materi. Contohnya itu seperti fotosintesis. Fotosintesis yang dipelajari di sekolah kan cuman kulit-kulit luarnya saja ya. Cuman dari pengertiannya, lalu apa saja unsurnya. Namun di BTI ini ada yang namanya percobaan secara virtual. Jadi kita bisa mencoba sendiri bagaimana fotosintesis itu bekerja. Jadi berapa cahayanya, lalu karbon dioksidanya, kita bisa mengatur sendiri dan mengamati sendiri bagaimana hasilnya. Oh berarti waktu sekolah itu sangat minim ya praktikum-praktikum gitu Iya. virtualnya. Jadi di BT ini mungkin metodenya adalah berpikir kritis dan deep learning. Kalau misal Reza sendiri gimana nih? Kalau menurut aku itu berpikir kritis. Saya baru tahu kalau misalnya di setiap mapel nih kan biasanya berpikir kritis itu lebih cocoknya tuh ke materi yang sosial itu ya, sosial interaktif, ke IPS gitu. Tapi ternyata enggak. Berpikir kritis yang saya amati di materi-materi BT yang telah saya jalani itu hampir di setiap mata pelajarannya itu disisipi oleh berpikir kritis. Contoh nih, matematika. Nah, kan pasti matematika tuh kan identiknya tuh dengan hitung-hitungan. Cuman waktu kita ke OSN matematika, ya konsepnya tuh berbeda. Dimana kita tuh harus melihat dulu soalnya, menganalisis. Ada yang namanya HOTS ya, soal HOTS. Iya, soal HOTS. Makanya kita harus berpikir kritis. Nah, di situ perlu ya namanya berpikir kritis itu. Nah, sebelum acaranya selesai nih, mungkin kalian berpikir nggak apa sih perbedaan diri kalian sebelum ikut BTI ini sama sesudah ikut itu menurut kalian perbedaannya apa? Kalau aku perbedaannya itu ada di berpikir kritis lagi. Oh, berpikir kritis. Iya, karena apa? Karena dari awal itu aku ngiranya tuh berpikir kritis itu cuman bisa buat kayak sesuatu hal yang untuk kreativitas, untuk memecahkan masalah-masalah yang rumit, tapi ternyata enggak. Desain ya. Iya. Ternyata bisa nih desain gitu. Bisa. Kalau misal Yon gimana Yon? Kalau dari saya ada 2. Yang pertama sama, yaitu berpikir kritis. Jadi setelah BTI ini diajari bagaimana caranya berpikir kritis,
Tidak melihat soal terus langsung dikerjakan, jangan. Jadi tentukan dulu strateginya, mau diapakan nih soal ini. Misalnya soal matematika, mau kita ubah angkanya menjadi simbol atau mencoba trial and error, banyak sekali metode yang mau digunakan. Lalu juga melatih karakter kita. Karena BT ini kan juga ada mapel melatih karakter. Iya, betul. Mulai dari empati, lalu juga komunikasi, kolaboratif, disiplinan pun juga dilatih di sini. Itu ya perbedaannya yang dulu sama setelah ikut BTI. Nah, kalau misal momen yang kayak ternyata aku bisa ya sampai titik ini gitu tuh pas saat apa nih? Mungkin selama ini ikut BTI terus kalian kayak aku bisa nih ternyata sampai di titik ini gitu. Yang sebelumnya belum pernah kalian jangkau mungkin. Coba kamu. Awalnya sih saya nggak bakal nyangka kalau ternyata ada BTI tahap 2 ini. Dimana ini diadakan luring, luar jaringan, apalagi beda provinsi. Lalu kita juga ada di hotel selama 7 hari. Nggak nanggung-nanggung kan, biasanya cuma sehari, 2 hari, ini seminggu. Saya tuh nggak nyangka banget ternyata saya bisa di titik ini. Ini sebuah pencapaian baru ya berarti? Bener-bener achievement banget. Padahal saya juga masih masuk SMP kan, masih kelas 7. Melihat kakak kelas, gimana ya caranya biar bisa prestasi kayak gitu. Lalu akhirnya saya bisa sampai di titik ini, saya sangat senang. Kalau saya kurang lebih sama, karena apa ya, kalau misalnya keterima di BTI 2 ini kan pasti kayak ke kampus gitu, terus kayak pakai jaket nih. Jadi tuh kayak bisa misalnya, wow, aku tuh misalnya nanti udah punya, misalnya udah jadi berkeluarga gitu. Hey nak, Berkeluarga gitu ya. hey nak, lihat ayahmu dulu dari SMP ini udah kuliah langsung nge-skip nih. Gitu sih. Nah, kalau pengalaman di program BTI ini bisa dirangkum sama satu kata, menurut kalian kata apa yang cocok? Brilian. Keren. Mantap. Oke, terakhir nih, pesan atau motivasi apa yang pengen banget kalian sampein buat Sobat MIPA ataupun teman-teman di seluruh Indonesia biar berani nih nunjukin potensi kayak kalian? Kalau dari aku ini ya, kalian itu jangan malu untuk berbeda dari yang lain. Karena biasanya achievement terbesar kalian itu di mana kalian menjadi diri kalian sendiri. Seperti itu. Kalau dari saya, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Karena siapa yang tahu kalau ternyata dari hal yang baru itu bisa membawa kita ke titik yang tidak bisa kita bayangkan. Seperti itu. Makasih ya buat Faiza sama Yoa udah mau kita kepo-kepoin nih sama Sobat MIPA. Nah, semoga kisah kalian ini bisa jadi pemantik semangat bagi banyak siswa lain di seluruh Indonesia ya untuk berani maju dan juga mengasah kemampuannya. Sebelum kita tutup mungkin bisa jargon dulu nih, dipimpin siapa? Mau siapa yang mimpin? Boleh saya. Oke. Jadi program BTI kan, Iya. masa sih gak pakai jargon? Oke. Gimana nih jargonnya? Jargonnya itu nanti saya bilang Bina Talenta Indonesia. Nah nanti kita tuh jawab STEM hebat Indonesia melesat. Oke. Siap ready? Siap, Oke. ready. Bina Talenta Indonesia. STEM hebat Indonesia melesat. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa Sobat MIPA untuk terus mengikuti update terbaru dari FMIPA UNESA melalui akun resmi, sosial media, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya FMIPA ya, untuk menyimak konten menarik lainnya. Agar lebih semangat, akan saya tutup dengan pantun juga. Melangkah pagi membawa asa, menatap langit penuh mimpi, terulah belajar tanpa menyerah karena prestasi lahir dari diri sendiri. Terima kasih Sobat MIPA sudah mendengarkan episode mikrofon ini. Saya Moza pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.